semuanya. Kami mahasiswa Universitas Timur, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Negara semester 3. Sebelum membahas materi kami lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Angelina Seran, NIM 22210027. Saya Francisca Raniati Pasi, NIM 22210050. Saya Delviana Seran, NIM 22210032. Saya Judisio Samuel Pinto, NIM 22210051. Saya Valentino Serang, NIM 22210035. Saya Fitri Dialamani, NIM 222100. Saya Isra Palo, NIM 22210014. Baik, sekian dari perkenalan kami. Di sini kami akan membahas materi tentang lembaga-lembaga negara dan hubungan antar lembaga negara. Berikut simak video pembahasan. Lembaga negara dan hubungan antar lembaga negara. Yang pertama, pengertian lembaga negara. Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan atau civilized organization, di mana lembaga tersebut dibuat oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat, yang bertujuan untuk membangun negara itu sendiri. Dalam buku lembaga-lembaga negara di Indonesia tahun 2010, lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberikan kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar. Ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari undang-undang. Dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Hierarki atau ranking kependudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, pengertian amandemen. Berikut beberapa pengertian amandemen. Yang pertama, menurut Sujatmiko, amandemen merupakan solusi yang perlu dilakukan untuk menyempurnakan konstitusi sebagai aturan tertinggi dalam bernegara yang selama ini belum sepenuhnya sempurna. Yang kedua, menurut Smith dan Suter. Menurut Smith dan Suter, dalam istilah ketatanegaraan atau Use Convention, amandemen adalah menambah atau membuat perubahan pada konstitusi yang berupa tindakan mengubah teks atau tulisan pada dokumen resmi. Dalam hal ini maksudnya adalah undang-undang. Yang ketiga, menurut Wikipedia, amandemen adalah sebuah perubahan resmi dokumen secara resmi atau sebuah catatan tertentu khususnya untuk kepentingan dokumen tersebut. Perubahan ini bisa berupa penambahan atau penghapusan data yang salah yang tidak sesuai lagi. Berikut kedudukan, tugas, dan wewenang lembaga negara sebelum amandemen. Yang pertama, Lembaga Majelis Perwakilan Rakyat atau MPR. Berdasarkan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6, dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai penjabaran dari Pasal 2 tersebut di atas, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Sebagaimana telah 2 kali diubah, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985. Selanjutnya, mengenai tata tertib MPR sekarang diatur dalam Ketetapan Nomor 1/MPR/1993. Di samping itu, mengenai hubungan dan tata kerja antara MPR dan lembaga-lembaga tinggi negara diatur dalam Ketetapan MPR Nomor 4/MPR/1973, Jo Nomor 3/MPR/1978. Berikut kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. Yang pertama, kedudukan. MPR adalah lembaga tertinggi negara yang merupakan pemegang, pemenang, dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, pemegang kekuasaan negara yang tertinggi. Yang kedua, tugas MPR.
yakni menetapkan undang-undang dasar, menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara, memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden. Yang berikut, wewenang MPR. Yang pertama, membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara lain, termasuk penetapan GBHN. Adapun pelaksanaan GBHN ditugaskan kepada presiden atau mandataris. Yang kedua, memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan-putusan MPR. Yang ketiga, menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat presiden dan wakil presiden. Yang keempat, meminta pertanggungjawaban dan presiden mengenai pelaksanaan GBHN dan menilai pertanggungjawaban tersebut. Yang kelima, mencabut mandat dan memberhentikan presiden dalam masa jabatannya apabila presiden atau mandataris MPR sungguh-sungguh melanggar haluan negara dan atau undang-undang dasar. Yang keenam, mengubah undang-undang dasar. Yang ketujuh, melakukan peraturan tata tertib majelis. Yang kedelapan, menetapkan pimpinan majelis yang dipilih dari dan oleh anggotanya. Yang kesembilan, mengambil atau memberikan keputusan terhadap anggota yang melanggar sumpah atau janji anggota. Yang kedua, lembaga presiden dan wakil presiden. Pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan presiden terdapat dalam pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, dan 22. Selanjutnya, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mengatur presiden atau wakil presiden adalah: yang pertama, ketetapan MPR nomor 2 garing MPR garing 1978 tentang tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden. Yang kedua, ketetapan MPR nomor 7 garing MPR garing 1973 tentang keadaan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia berhalangan. Ketetapan MPR nomor 4 garing MPR garing 1973 nomor 3 garing MPR garing 1978 tentang kedudukan dan hubungan tata kerja lembaga-lembaga tertinggi dengan dan atau antar lembaga-lembaga tinggi negara. Di samping ketetapan MPR tersebut, di atas ada ketetapan MPR lain yang mengatur presiden dan wakil presiden seperti: yang pertama, ketetapan MPR nomor 3 garing MPR garing 1993 tentang pertanggungjawaban presiden selaku mandataris MPR. Yang kedua, ketetapan MPR nomor 4 garing MPR garing 1993 tentang pengangkatan presiden. Yang ketiga, ketetapan MPR nomor 5 garing MPR garing 1993 tentang pengangkatan wakil presiden. A. Kedudukan. Presiden adalah mandataris MPR yang mempunyai kedudukan: 1. Selaku kepala pemerintahan yang terdapat dalam pasal 4 ayat 1 dan pasal 17. 2. Selaku kepala negara yang terdapat dalam pasal 10 sampai dengan pasal 15. Di samping itu, sebagai institusi, presiden adalah lembaga tinggi negara atau TAP MPR nomor 5 tahun 1973 dan nomor 3 tahun 1978. B. Kewenangan dan tugas selaku kepala pemerintahan. 1. Kekuasaan eksekutif. Menjalankan kekuasaan pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat 1. Untuk melaksanakan undang-undang, presiden mempunyai kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintahan. 2. Kekuasaan legislatif. Presiden menetapkan undang-undang dengan persetujuan Dewan dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa. Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang yang terdapat dalam pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. C. Kewenangan dan tugas selaku kepala negara. 1. Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan bersenjata. 2. Dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. 3. Menyatakan keadaan bahaya yang syarat-syarat dan akhirnya ditetapkan dengan undang-undang. 4. Mengangkat duta dan konsul serta menerima duta negara lain. 5. Memberi gerasi, amnesti, abolasi, dan rehabilitasi. 6. Memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain, serta tanda kehormatan. 7. Mengangkat ketua dan anggota lembaga tinggi negara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Diatur berdasarkan pasal 2, 5, 11, 19, 20, 21, 22, dan 23 Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai penjabaran dari pasal 2 tersebut, di atas dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang susunan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, sedangkan mengenai hubungan dan data kerja antara DPR dengan lembaga tertinggi negara lainnya diatur dalam Ketetapan MPR Nomor 5 Tahun 1973. A. Kedudukan DPR. DPR adalah lembaga tinggi negara yang berfungsi mengawasi pemerintahan. B. Wewenang dan tugas DPR. 1. Bersama-sama Presiden membentuk undang-undang. 2. Bersama-sama dengan Presiden menetapkan APBN. 3. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan APBN, serta pengelolaan keuangan negara. 4. Membahas untuk meratifikasi dan atau memberikan persetujuan dengan pernyataan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain yang dilakukan oleh Presiden. 5. Membahas hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan yang diberitahukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan. 6. Melaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh Ketetapan MPR kepada DPR untuk kepentingan pelaksanaan wewenang dan tugasnya. DPR dapat mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan lembaga tinggi negara lainnya. 4. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung diatur berdasarkan pasal 24 dan pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai penjabaran kedua pasal tersebut, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1984 tentang Mahkamah Agung mengenai kedudukan, fungsi, dan tugas wewenang Mahkamah Agung. Selanjutnya mengenai hubungan dan tata kerja antara Mahkamah Agung dan lembaga tinggi negara lainnya diatur dalam Ketetapan MPR Nomor 5 Tahun 1973 dan TAP MPR Nomor 3 Tahun 1978. A. Kedudukan Mahkamah Agung. Maka Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara. Maka Mahkamah Agung adalah pengadil tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. 3. Mahkamah Agung berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. B. Fungsi wewenang dan tugas Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mempunyai beberapa fungsi, yaitu fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi peraturan, dan fungsi pemberian nasihat, yang masing-masing disertai dengan wewenang dan tugas tertentu. A. Fungsi peradilan. 1. Memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili. 2. Memutus dalam tingkat pertama dan terakhir semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatan oleh kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku. 3. Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. 4. Memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan. 5. Dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan. Fungsi pemberian nasihat. Memberikan nasihat hukum kepada Presiden selaku kepala negara dalam rangka pemberian atau penolakan gerasi. Dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun kepada lembaga tinggi negara yang lain. D. Fungsi peraturan. Menguji secara material hanya terhadap peraturan perundangan di bawah undang-undang, menyatakan tidak sah semua peraturan perundang dari tingkat yang lebih rendah daripada undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang yang lebih tinggi, mengatur lebih lanjut hal-hal yang perlu dilakukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1945. Yang kelima, Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945,
dan sebagai penjabaran dari pasal tersebut dikeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang kedudukan dan tugas Dewan Pertimbangan Agung, yang kemudian diadakan perubahan dan penyempurnaan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1947. Selanjutnya, mengenai kedudukan dan hubungan tata kerja antara DPA dengan lembaga tertinggi negara lainnya diatur dalam ketetapan MPR nomor 6 MPR 1973 Jotap MPR nomor 3 MPR 1978. A. Kedudukan. DPA adalah lembaga tinggi negara dan berfungsi sebagai badan penasihat presiden atau pemerintah. B. Wewenang dan tugas. Berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan presiden, berhak mengajukan usul-usul kepada presiden atau pemerintah, berkewajiban mengajukan pertimbangan kepada presiden atau pemerintah. Keenam, Badan Pemeriksa Keuangan BPK. BPK diatur berdasarkan pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, sebagai penjabaran dari pasal tersebut di atas keluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 SK Ketua BPK Nomor 80/SK/K 1982 tentang kedudukan, tugas, kewajiban, wewenang dan keanggotaan BPK. Sedangkan mengenai hubungan dan tata kerja antara BPK dengan lembaga-lembaga tertinggi negara lainnya diatur dalam ketetapan MPR nomor 6 MPR 1973 TAP MPR RI nomor 3 MPR 1978. A. Kedudukan. BPK adalah sebuah lembaga tinggi negara yang bertugas memeriksa tanggung jawab keuangan negara. B. Tugas, kewajiban, wewenang, dan fungsi. BPK mempunyai tugas pokok untuk memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan atau kekayaan negara, semua pelaksanaan APBN atau APBD, anggota BUMD dan anggaran BUMD berdasarkan atas keturunan undang-undang. BPK berkewajiban untuk memberitahukan hasil pemeriksa kepada DPR dan pemerintah, perbuatan yang merugikan keuangan negara kepada pemerintah, dan khusus persoalannya pindah ke kepolisian atau kejaksaan dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajiban di atas. BPK berwenang untuk meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan atau instansi pemerintah dalam swasta sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Untuk pelaksanaan tugasnya, BPK mempunyai fungsi untuk sebagai berikut. Fungsi yang pertama, fungsi operatif, yakni melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan wewenang yang ditetapkan dalam Undang-Undang 1945. Fungsi yang kedua, fungsi rekomendasi, yaitu memberikan pertimbangan kepada pemerintah tentang penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban keuangan negara. Fungsi yang ketiga, fungsi yudikatif, yakni menyelenggarakan proses tuntunan bendaharaan terhadap yaitu fungsi yudikatif, yakni menyelenggarakan proses tuntunan. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi yudikatif, yakni menyelenggarakan proses tertuntut bendaharaan terhadap bendarawaan yang salah satu alpat sehingga mengakibatkan kerugian bagi negara, mengikuti pelaksanaan proses ganti rugi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pegawai negeri, bukan bendaharaan yang karena perbuatan melanggar hukum atau melainkan kewajiban yang telah menimbulkan kerugian bagi negara. Kedudukan, tugas, dan wewenang lembaga negara sesudah amandemen.
Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD, membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Yang ketiga, DPD, Dewan Perwakilan Daerah, merupakan lembaga yang baru dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebelumnya, lembaga ini tidak ada setelah Undang-Undang 1945 mengalami amen lembaga yang tercantum yakni dalam bab 7 pasal 22C dan pasal 22D. Anggota DPD ada dalam setiap provinsi dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Menurut pasal 22D Undang-Undang 1945, DPD memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut, yaitu yang pertama, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPRD yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, serta penggabungan. Yang kedua, daerah pengelolaan sumber daya alam atau sumber ekonomi lainnya juga yang berkaitan dengan perimbang keuangan pusat daerah. Yang ketiga, memberikan pertimbangan kepada DPR atas merancang undang-undang APBN dengan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Dan yang keempat, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan mengenai hal-hal di atas tadi serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada daerah untuk ditindaklanjuti. Yang keempat, Presiden. Masa jabatan Presiden juga Wakil Presiden adalah 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama dalam satu masa jabatan saja. Yang terdapat pada pasal 7 Undang-Undang 1945 hasil amandemen. Kedudukan Presiden meliputi dua macam, yaitu Presiden sebagai kepala negara dan Presiden sebagai kepala pemerintah. Presiden sebagai kepala negara, Presiden mempunyai wewenang dan kekuasaan sebagai berikut: memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara yang terdapat pada pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menyatakan perang, membuat perjanjian dan perdamaian dengan negara lain dengan persetujuan DPR yang terdapat pada pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, menyatakan negara dalam keadaan bahaya yang terdapat pada pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, mengangkat duta dan konsul. Yang kelima, memberikan gerasi, amnesti, dan rehabilitas. Dan yang kelima, memberikan gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan. Presiden sebagai pemerintah, yaitu memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar, mengajukan RRU atau rancangan undang-undang kepada DPR, dan menetapkan PP atau peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Dan yang kelima, BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. BPK merupakan lembaga negara yang mempunyai wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Memeriksa kelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. BPK mempunyai tugas dan wewenang yang sangat strategis karena menyangkut aspek yang berkaitan dengan sumber dan penggunaan anggaran serta keuangan negara, yaitu yang pertama, memeriksa tanggung jawab keuangan negara dan memberitahukan hasil pemeriksaan kepada DPR, DPRD, dan DPD. Yang kedua, memeriksa
menimbulkan kerugian bagi negara. Yang ketiga, fungsi rekomendatif, yaitu memberikan pertimbangan kepada pemerintah tentang pengurusan keuangan negara. Yang keenam, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Sesuai dengan ketentuan pasal 24A ayat 1, Mahkamah Agung mempunyai tugas dan wewenang yakni mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Ketujuh, Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini merupakan bagian kekuasaan kehakiman yang mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dari prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan kewenangan sebagainya yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah sejalan dengan dianutnya paham negara hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaannya dimaksud sebagai pejat kemurnian konstitusi. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga menghadirkan sebuah lembaga baru di bidang kekuasaan kehakiman, yakni Mahkamah Konstitusi dengan wewenang sebagai berikut: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Yang kedelapan, Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain. Dibentuknya Komisi Yudisial dalam struktur kehakiman di Indonesia adalah agar warga masyarakat di luar lembaga struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan dengan kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Yudisial melakukan pengawasan terhadap Hakim Agung dan Mahkamah Agung, hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung seperti peradilan umum, agama, militer, dan badan peradilan lainnya. Yang berikut, hubungan antara lembaga-lembaga negara. Dalam penyelenggaraan pemerintah negara terjadi hubungan antara lembaga negara yang satu dengan yang lain. Hubungan tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 TAP MPR Nomor 5 Tahun 1973, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985. Nah, Presiden dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dan diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebelum habis masa jabatannya karena atas permintaan sendiri, kehilangan tetap, sungguh-sungguh melanggar haluan negara. Presiden adalah mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat yang wajib melaksanakan garis-garis besar hukum negara dan putusan-putusan majelis lainnya. Presiden ialah penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden tidak dapat akan tetapi bergerak kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis. Presiden dapat menyusun dan menyampaikan konsep naskah garis-garis besar haluan negara untuk bahan pertimbangan bagi majelis. Apabila wakil presiden adalah tetap, presiden dan atau majelis perwakilan rakyat dapat meminta majelis mengadakan sidang istimewa untuk memilih wakil presiden. B. Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Anggota DPR juga anggota MPR. DPR dapat mengundang MPR untuk sidang istimewa. C. Presiden dengan Dewan Perwakilan atau DPA. DPA wajib memberikan jawaban atas pernyataan Presiden. DPA berhak mengajukan usul kepada pemerintah. D. Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR.
Presiden dengan persetujuan DPR mengundang Presiden bersama-sama DPR dapat menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Presiden dengan DPR bekerja sama, tetapi Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. DPR berkewajiban senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dalam melaksanakan haluan negara. A. Apabila Presiden sungguh-sungguh dianggap melanggar haluan negara, maka DPR menyampaikan memorandum untuk meningkatkan Presiden. Apabila dalam waktu 3 bulan Presiden tidak memperhatikan memorandum tersebut, maka DPR menyampaikan memorandum kedua. Apabila dalam waktu 1 bulan memorandum yang kedua tidak diindahkan oleh Presiden, maka DPR dapat meminta MPR mengadakan sidang istimewa untuk meminta pertanggungjawaban. Apabila Wakil Presiden berhalangan tetap, Presiden dan atau DPR dapat meminta MPR mengadakan sidang istimewa untuk memilih Wakil Presiden. Dalam hal Presiden berhalangan tetap, maka diganti oleh Wakil Presiden sampai masa jabatan. Sebelum memegangnya jabatan sebagai Presiden, Wakil Presiden bersumpah atau berjanji di hadapan DPR. Presiden harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. Presiden mengangkat ketua dan anggota Mahkamah Agung dan ketua serta anggota BPK yang calonnya diusulkan oleh DPR. Lembaga yang berikut, Presiden dengan Badan Pemeriksaan Keuangan. BPK yang artinya memeriksa semua pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Presiden mengangkat ketua dan anggota BPK dari calon-calon yang diusulkan DPR. Lembaga yang berikut, Dewan Perwakilan Agung dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung yang artinya dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum kepada lembaga-lembaga tinggi negara, baik diminta maupun tidak. Mahkamah Agung dapat mengambil sumpah atau janji kepada ketua dan anggota DPR. Lembaga yang berikut, Presiden dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum kepada lembaga-lembaga tinggi negara, baik diminta maupun tidak. Mahkamah Agung memberikan nasihat hukum kepada Presiden atau Kepala Negara untuk pemberian atau penolakan gerasi. Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara material hanya terdapat peraturan perundangan di bawah undang-undang. Dalam hal Presiden berhalangan tetap, maka ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatan. Presiden mengangkat ketua, wakil ketua dan anggota Mahkamah Agung. Lembaga yang berikut, Dewan Perwakilan Rakyat dengan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Hasil pemeriksaan BPK diberitahukan kepada DPR. Cara-cara pemberitahuan lebih lanjut ditentukan pimpinan BPK dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Lembaga yang berikut, Dewan Perwakilan Rakyat dengan Mahkamah Agung, yang artinya Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum kepada lembaga-lembaga tinggi negara, baik diminta maupun tidak. Ketua dan wakil ketua dan anggota Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku kepala negara di antara hakim agung yang diusulkan DPR. Pengambilan sumpah atau janji keanggotaan DPR dilakukan Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna DPR. Lembaga yang berikut BPK dengan Mahkamah Agung, yang artinya Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum kepada lembaga-lembaga tinggi negara, baik diminta maupun tidak. Pengambilan sumpah atau janji keanggotaan BPK dilakukan Ketua Mahkamah Agung. DPR dengan Presiden, DPD dan MK, yang artinya bahwa yang pertama anggota DPR terdiri dari DPR dan DPD. Perbedaan keduanya terletak
juga mewakili rakyat, sedangkan DPD untuk mewakili daerah. Yang kedua, pasal 20 ayat 1 menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Selanjutnya, untuk menguatkan posisi DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif, maka pada pasal 20 ayat 5 ditegaskan bahwa dalam hal rancangan undang-undang yang disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, sah menjadi undang-undang dan wajib diundang. Yang ketiga, dalam hubungan dengan DPD terdapat hubungan kerja dalam hal ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan bidang tertentu. DPD memberikan pertimbangan atas rancangan undang-undang tertentu dan menyampaikan hasil pengawasan pelaksanaan undang-undang tertentu pada DPR. Yang keempat, dalam hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi terdapat hubungan tata kerja, yaitu dalam hal permintaan DPR kepada MK untuk memeriksa pendapat DPR mengenai dugaan bahwa Presiden bersalah. Di samping itu terdapat hubungan tata kerja lain, misalnya dalam hal apabila ada sengketa dengan lembaga negara lain, proses pengajuan calon hakim konstitusi, serta proses pengajuan pendapat DPR yang menyatakan bahwa Presiden bersalah untuk diperiksa oleh MK. Lembaga berikutnya DPD dengan DPR, BPK, dan MK, yang artinya bahwa yang pertama, tugas dan wewenang DPD yang berkaitan dengan DPR adalah dalam hal mengajukan rancangan undang-undang tertentu kepada DPR, ikut membahas rancangan undang-undang tertentu bersama dengan DPR, memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tertentu, dan menyampaikan hasil pengawasan pelaksanaan undang-undang tertentu pada DPR. Dalam kaitannya itu, DPD sebagai lembaga perwakilan yang mewakili daerah dalam menjalankan kewenangannya tersebut adalah dengan mengedepankan kepentingan daerah. Yang kedua, dalam hubungan dengan BPK, DPD berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar menerima hasil pemeriksaan BPK dan memberikan pertimbangan pada saat pemilihan anggota BPK. Yang ketiga, ketentuan ini memberikan hak kepada DPD untuk menjadikan hasil laporan keuangan BPK sebagai bahan dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan yang dimiliki, dan untuk turut menentukan keanggotaan BPK dalam proses pemilihan anggota BPK. Di samping itu, laporan BPK akan dijadikan sebagai bahan untuk mengajukan usul pertimbangan berkenaan dengan rancangan undang-undang APBN. Yang keempat, dalam kaitannya dengan MK terdapat hubungan tata kerja terkait dengan kewenangan MK dalam hal apabila ada sengketa dengan lembaga negara. Lembaga yang berikutnya, hubungan antara Mahkamah Konstitusi dengan Presiden, DPR, BPK, BPD, MA, dan KAI. Yang artinya bahwa yang pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan pasal 24C ayat 1 dan 2 adalah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara dan kewenangannya diberikan undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Yang berikutnya, dengan kewenangan tersebut, jelas bahwa MK memiliki hubungan tata kerja dengan semua lembaga negara, yaitu apabila terdapat sengketa antar lembaga negara atau apabila terjadi proses judicial review yang diajukan oleh lembaga negara pada MK. Lembaga yang berikutnya adalah BPK dengan DPR dan DPD, yang artinya bahwa yang pertama, BPK merupakan
lembaga yang bebas dan mandiri untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, dan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPR. Dengan pengaturan BPK dalam Undang-Undang Dasar, terdapat perkembangan yaitu menyangkut perubahan bentuk organisasinya secara struktural dan perluasan jangkauan tugas pemeriksaan secara fungsional. Karena saat ini pemeriksaan BPK juga terhadap pelaksanaan APBN di daerah-daerah dan harus menyerahkan hasil itu selain DPR juga pada DPD dan DPR. Yang kedua, selain dalam kerangka pemeriksaan APBN, hubungan BPK dengan DPR dan DPD adalah dalam hal proses pemilihan anggota BPK. Berikutnya, hubungan antara Komisi Yudisial dengan MA, yang artinya bahwa pasal 24A ayat 3 dan pasal 24B ayat 1 menegaskan bahwa calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapat persetujuan. Keberadaan Komisi Yudisial tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan kehakiman. Dari ketentuan ini, bahwa jabatan hakim merupakan jabatan kehormatan yang harus dihormati, dijaga, dan ditegakkan kehormatannya oleh suatu lembaga yang juga bersifat mandiri. Dalam hubungan dengan MA dengan Komisi Yudisial, hanya dikaitkan fungsi pengusulan pengangkatan hakim agung, sedangkan pengusulan pengangkatan hakim lainnya seperti hakim MK tidak dikaitkan dengan Komisi Yudisial.